Salam rekan-rekan mahasiswa, kami dari STT Rahmat Immanuel ingin berbagi materi presentasi pembelajaran mata kuliah isu-isu teologia sistematika yang dibimbing oleh Bapak Pendeta Dr. John Virgil MTH dalam tugas prosedur kreativitas mahasiswa dengan mengambil tema metode berteologi. Materi presentasi pembelajaran ini dipersiapkan oleh Yudi Sari Sitompul, Wempi Lilipori, dan Jumadi. Dalam materi pembelajaran ini ada 4 pokok bahasan yang menjadi bahan dalam presentasi ini, di antaranya gambaran umum metodologi berteologi, pendekatan pemikiran dalam berteologi, implementasi berteologi, dan refleksi berteologi. Gambaran umum. Berteologi umumnya dibutuhkan dalam kehidupan orang beriman dan bergereja, di mana kehidupan orang beriman harus mengetahui apa yang dipercayainya, tentu menggunakan nalar dan pola pikir. Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang doktrinal, yaitu antara hubungan manusia dan Allah. Makna dari kepercayaan yang kita pelajari dalam teologi juga memberikan dampak bagi kehidupan orang beriman dan memperhatikan perkembangan juga dalam masyarakat luas dan kehidupan bergereja. Dibutuhkan juga kualifikasi spiritual, intelektual, dan pendidikan. Tentu kita memerlukan juga langkah-langkah yang dibutuhkan dalam membangun berteologi, dengan mengumpulkan bahan-bahan dari Alkitab sesuai dengan pokok bahasan yang kita akan inginkan, lalu dilakukan penafsiran melalui pendekatan hermeneutika yang benar, memadukan materi yang didapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, dan memaknai serta mengartikannya, menganalisa makna ajaran Alkitab, dan mencari keterangan-keterangan di luar Alkitab. Pendekatan pemikiran dalam berteologi tentu dibutuhkan beberapa metode, diantaranya metode interpretasi analitis, metode teologi deduktif, metode teologi induksi, metode teologi korelasi, dan integrasi. Pendekatan pemikiran dari beberapa teolog, diantaranya Charles Hall, mengenai ketidakbersalahan Alkitab adalah hak dan fakta firman Tuhan, perkataan Allah yang diinspirasi oleh Roh Kudus, Allah yang tidak dapat salah dalam berkomunikasi. Karl Barth, manusia tidak mungkin mengenal Allah. Allah lah yang mencari manusia. Imanlah yang membantu manusia untuk bisa bertemu dengan Allah. Tolerans, ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ia menyangkal bahwa objek adalah Allah, karena Allah harus menjadi subjek dan tidak terlihat berusaha meyakinkan manusia modern dengan penjelasan-penjelasan yang rasional, melainkan hanya berupaya mengungkap logika yang ada pada iman Kristen. Paul Tillich, keprihatinannya yang utama adalah bagaimana menyampaikan berita Alkitab kepada situasi dunia kontemporer sekarang ini. Metode yang terkenal dari Paul dengan sebutan korelasi, yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manusia modern yang dihubungkan sedemikian rupa dengan jawaban dan tradisi iman Kristen. Berteologi dalam gereja.
Penerapan berteologi dalam gereja, seorang harus menjelaskan, menafsir, mewartakan tema-tema iman dan wahyu, dan dibutuhkan juga kreativitas dalam mengelola teologinya terikat akan prinsip-prinsip gerejawi, merefleksi iman Kristen, merefleksi iman gereja, berorientasi pada konteks, dan selalu memasukkan permasalahan aktual masyarakat sekitar dan menyampaikan gagasan-gagasan segar dan konstruktif. Gereja sebagai perpanjangan tangan Allah sudah seharusnya hadir dan menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan masyarakat. Seorang berteologi, bagaimana aksi nyata sebagai respon terhadap firman Tuhan itu dipraktekkan, dan juga bisa melihat kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tentang hubungan dengan alam serta kepercayaan masyarakat lokal tentang alam yang keramat dan memiliki kekuatan. Gereja membangun suatu rancangan di tengah-tengah berbagai tantangan dan derasnya konsekuensi abad kemajuan di zaman abad ini, abad ke-21, di mana gereja perlu membangun kembali teologi Kristen abad ke-21 yang memberikan jawaban terhadap bagaimana berbagai perkembangan dan kemajuan di dalam penelitian Alkitab. Refleksi dalam berteologi. Seseorang dalam berteologi menghasilkan bukan hanya pengikut, tapi diharapkan juga menghasilkan teolog-teolog baru yang memiliki konsep dan sikap kritis dan siap untuk dikritisi bagi pertumbuhan iman jemaat dan pertumbuhan gereja dalam menjawab tantangan zaman. Tugas dari teologi harus menolong orang mengerti Alkitab lebih baik dan mengajar orang tentang kebenaran akan firman Allah, serta menolong orang menggunakan kebenaran. Dalam perspektif teologi, dikatakan bahwa filsafat dan teologi adalah sesuatu yang netral dan tergantung kepada siapa yang mempergunakannya. Gereja bagi orang percaya dapat berperan seperti garam dan terang dalam dunia ini. Dalam Matius 28 ayat 19, di mana perkataan pergilah merupakan awal dari aktivitas dalam suatu permuridan. Dari refleksi semua ini, bahwa teologi adalah sesuatu yang begitu penting bagi kehidupan orang percaya dan sungguh sangat berharga untuk dipelajari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.